Ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau pagi hari ini kita dilatih oleh Tuhan untuk mengerti sesuatu yang tidak kelihatan tapi nyata. Saya tidak melihat Oma Vero kemana? Puji Tuhan, dikeroi ya. Ya memang saya mengerti. Oma-oma itu saya ngerti kok sebetulnya saudara. Ya, tapi saya harus melakukan sesuatu supaya apa yang dikatakan Rasul Paulus, memang tubuh jasmaniku merosot setiap hari. Saya ngerti saudara. Tapi roh itu terus dibaharui. Manusia batinnya. Bapak Ibu Saudara, para nabi-nabi itu sampai Musa ketika dia sudah mau kembali ke rumah Bapa, masih melepaskan urapan. Abraham, Ishak, Yakub, nabi-nabi saudara, bahkan Yusuf. Ini yang harus kita kejar, kita ngerti. Rahasia ini besar tapi sama iblis ditutup. Dengan bangunan-bangunan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin rohani yang mereka membatasi semua apa yang ada di Alkitab dengan cara pandang mereka sendiri. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa setiap ajaran-ajaran manusia itu didasari oleh interpretasi dari orang itu. Semua sekolah Alkitab yang ada itu dari pendiri sekolah Alkitab. Bagaimana cara pandang pemimpinnya? Apakah sekolah Alkitab salah? Tidak. Tapi jangan pernah Anda dikotak dalam satu alma mater sekolah Alkitab. Jangan saudara. Karena itu hanya terbatas pada satu bagian. Maka itu Bapak Ibu Saudara harus mengerti, izinkan firman ini tidak dibatasi. Saya sempat Bapak Ibu Saudara, tadi Bu Tuti ngomong sama saya, ditawarin sekolah Alkitab. Saya bilang, Ibu ini waktunya singkat. Dapat diskon 50%, saya bilang jangan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya pernah mengambil 3 tahun saudara. Sekolah Alkitab, juga extension saya pernah 1 semester. Tapi roh saya bergejolak terus. Dan Roh Kudus ajarkan saya, jangan kamu dibatasi. Karena sempat saya membatasi diri dengan pemahaman yang sudah dibentuk saudara. Dengan satu lembaga sekolah ini. Dan banyak sekolah Alkitab sampai luar negeri. Banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi roh saya tidak sejahtera. Karena saya mulai membatasi. Dan saya tidak memberikan ruang buat Roh Kudus untuk membawa saya untuk melihat Alkitab. Tetapi membawa saya melihat ajaran. Hati-hati saudara. Ketika itu saya minta ampun.
Dan saya membuka hati saya, membuka mata roh saya untuk saya mengerti Alkitab. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya bertahan tidak memiliki gelar. Karena saya percaya orang-orang yang memiliki hati yang terbuka, dia akan melihat kebenaran secara luas dan dia akan mengalami sepenuhnya apa yang ditulis di Alkitab ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah membatasi roh itu. Tuhan ingin supaya kita mencapai apa yang Tuhan berikan. Walaupun saya sadar ada penyesat-penyesat itu masuk di area roh banyak. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Maka itu perlu Bapak Ibu Saudara mengerti tentang Alkitab. Kalau apa yang saya sampaikan ini bertolakan ya dengan roh yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara, secara jujur tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak sembarangan. Ya. Karena kita tahu ada banyak penyesat. Dan Tuhan Yesus memang membiarkan. Dibiarkan semua bertumbuh subur. Yang benar tumbuh subur, yang sesat tumbuh subur sampai umatnya bingung. Supaya umatnya menemukan sendiri kebenaran yang sejati. Bukan kata manusia, tetapi saudara mengalami sendiri bersama Yesus Tuhan. Dan saudara akan mengalami yang namanya realita roh, realita surgawi. Katakan amin. Itu yang Anda butuhkan. Bukan berarti kita ini menutup diri dari nasihat dan dari orang-orang yang sudah memiliki sekolah Alkitab dan semuanya. Boleh, tapi jangan pernah membatasi. Ya, tetapi belajarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan pasti benar. Ya, amin. Sebab dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 dulu. Mari saya tunjukkan Bapak Ibu Saudara supaya pagi hari ini saudara benar-benar mengalami apa yang roh itu adanya. Dan itulah kehidupan kita, manusia roh. 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari siapa saudara? Yang kudus, katakan amin. Setiap Bapak Ibu Saudara telah memperoleh pengurapan dari yang kudus. Tadi pagi saya melihat foto dikirim oleh Ibu Tuti. Bapak Ibu Saudara, saya melihat beberapa mungkin sakit tidak doa pagi ya. Beberapa ada yang sambil tidur. Makanya saya lupa tahun depan, saya percaya setiap tahun Tuhan akan bikin perkara-perkara yang besar. Amin. Doakan kita bisa membangun pusdiklat ya. Itu perlu harta bangsa-bangsa dikirim ke Kota Malang. Amin. Kalau saya sendiri nggak punya uang saudara ya. Kas gereja nggak ada ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan bagi kita Bapak Ibu Saudara ya. Bukan untuk kita. Karena kerinduan kita memperlengkapi semua umat Tuhan, karena kita adalah carang yang baru. Jadi lagu NCC Internasional itu mungkin bisa diganti bukan lagi kantong yang baru. Ya, kalau istilah kantong baru kita harus anggur baru diisi dengan kantong yang baru. Memang NCC Internasional adalah New Christian Community, nubuatan dari hambanya almarhum Prophet Morris Celulo dari Amerika yang sudah pulang ke rumah Bapa, dia bernubuat
maybe 2014. Dan dia katakan akan lahir nanti satu gerakan Kristen yang baru. Mereka bukanlah Kristen biasa, mereka adalah God Victorious Army. Mereka adalah pasukan kemenangan Allah, pasukan doa. Mereka akan berdiri. Saudara, waktu saya dengar nubuatan itu, roh melonjak. Dan saya berkata, itu kami Tuhan. Langsung saya keluarkan nama New Christian Community Indonesia. Berjalannya waktu, kita belum punya yang namanya pintu gerbang surga. Orang tanya dari Labuan Bajo, NTT. Seorang anak muda kirim ke saya, Bapak, saya sangat diberkati. Dan kami dari Flores, NTT, ya, namanya Dino atau siapa. Dan di kantor kami selalu mendengarkan, terutama pastor teaching, itu di setel di kantornya. Kami rindu, apa maksudnya 24 pintu gerbang surga? Saya katakan itu adalah 24 jam, setiap jam kita berdiri berdoa untuk supaya pintu surga terbuka, banyak keselamatan. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah New Christian. Dan kemudian kita mulai 1 pintu gerbang surga, 2 pintu gerbang surga. Persis COVID itu Tuhan buka. Bahkan lompat langsung 24 pintu gerbang surga. Ya, ketika kita masuk lebih dalam lagi, kemudian saya mendapat peneguhan bahwa Bali itu akan dipakai Tuhan, yaitu the Star of Bethlehem. Di sana ada banyak bangsa-bangsa. Kemudian Bu Tuti bilang, Pak, bukan hanya Indonesia, tapi internasional. Roh ini meneguhkan, saya konfirmasi dan saya langsung ganti NCC internasional. Harapan saya Bali bisa mengangkat semuanya. Amin. Dari Bali saudara, saya senang. Ya, amin. Harusnya nanti berdoa. Ya, teman-teman pendoa yang luar biasa. Bali harus punya yang namanya gedung. Bukan G20 tapi G24. Ada bendera bangsa-bangsa dan gedung itu ada hallnya. Maka semua bangsa akan datang. Bukan cuma di Kota Malang punya pusdiklat. Tapi di Bali harus ada mempersatukan gereja Tuhan. Jika Tuhan menghendaki terjadi saudara. Dan itu bukan saya. Saya ini cuman alatnya. Tapi saudara, carang baru ini muncul. Kenapa sih? Beberapa hari yang lalu ya, ketika kapan ya, 2 minggu yang lalu, Tuhan meneguhkan tahun ini adalah terobosan. Bapak Ibu Saudara, saya ditunjukkan sama Tuhan bahwa kamu bukan sekedar kantong baru, tapi carang yang baru untuk memberi minum umatku. Bapak Ibu Saudara, bukan kita sombong ya, saya bilang kita ini kecil, kita ini sederhana. Kita ini tidak terkenal, tapi Tuhan pakai kita menjadi ranting yang baru. Yesaya 43 ayat 18, itulah Tuhan katakan kamu carang baru. Karena apa? Aku harus mencari satu komunitas yang mau dilewati oleh Rohku yang bekerja untuk umatku. Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf, kami hamba-hamba Tuhan, ya, nanti 3 gembala akan pamit pulang ke Bali ya. Nanti ketemu saya dulu ngomong-ngomong karena mereka harus melaksanakan tugas. Bapak Ibu Saudara, mata Tuhan hari ini tertuju kepada umatnya. Bukan lagi kepada para pendeta dan gembala. No. Kepada orang biasa saudara. Mereka butuh aliran baru saudara. Amin. Kita tidak bikin gereja baru. Tidak. Tuhan katakan bantu gerejaku. Bantu gereja-gereja. Supaya mengeluarkan aliran yang baru. Jangan ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala 19. Lihat aku hendak membuat apa? Sesuatu yang baru. Ini bukan sekedar hanya lahir baru, bukan. Karena surat Ratapan berkata berkatnya selalu baru setiap pagi. Kita tidak bisa membatasi pekerjaan Tuhan hanya lahir baru. Terus enough selesai. Tidak,
Tuhan masih kerja terus, katakan amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Dulu, sekarang, selamanya. Dia tidak berubah, dia terus bekerja. Tuhan cari gereja yang mau kerja bareng sama dia. Bukan cuma berhenti pada lahir baru, titik, selesai, hidup senang-senang. No. Proyeknya Tuhan itu masih besar, saudara. Kenapa kita perlu doa pertobatan gereja? Masa gereja perlu bertobat, gimana sih? Tapi kita setuju, bukan? Semua setuju, pendoa syafaat seluruh dunia berkata gereja perlu bertobat. Loh, kenapa? Karena penghakiman pertama ada di gereja Tuhan. Jadi gereja ini perlu direstorasi lagi nih. Terus gimana? Ini saudara. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Bagaimana mungkin ada jalan di padang gurun? Bagaimana mungkin, saudara? Di padang gurun sulit cari jalan. Tapi Tuhan membuat jalan baru ketika dia menemukan carang yang baru. Bukan sekedar kantong baru. Kantong baru lebih berbicara tentang karakter. Karena anggur baru harus disimpan pada kantong yang baru. Kalau tidak, maka anggur itu dan kantong itu akan terkoyak semuanya, terbuang. Tapi carang yang baru ini adalah sesuatu yang dipegang oleh Tuhan untuk dialirkan. Nah, saya menangkap NCC Internasional 2033. Kamu carang baru, ranting baru. Makanya lagunya dirubah. Bukan lagi kantong baru, tapi carang yang baru. Carang itu ranting, sama seperti menorah ini. Di padang belantara, saudara, muncul sungai. Bagaimana mungkin di padang belantara muncul sungai? Sungai apa? Jalan apa? Jalan bagi umat Tuhan. Sungai bagi umat Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan. Saudara, jalan ini dibutuhkan. Ini jalan yang roh. Sungai ini sungai yang roh. Saudara akan minum dari air sungai kehidupan, itu nyata. Tapi Tuhan butuh ranting. Sama seperti Amsal 21 ayat 1, tolong buka. Tuhan itu memegang hati raja. Siapa raja sekarang? Amsal 21. Ayat 1. Bapak Ibu Saudara, untuk mengerti hal ini, saudara tidak bisa, hanya terpatok pada doktrin seseorang, ajaran seseorang. Tidak. Itu membuka cakrawala saudara. Itu saudara belajar. Entah otodidak atau Anda reguler ada di kelas dan Anda mendapat ijazah. Atau tanpa ijazah, otodidak, kamu menemukan dia buka cakrawalamu. Kamu punya cakrawala rohani. Kalau saya ngomong kamu minta maaf ya. Itu yang lebih tua. Tapi karena saya lebih dari di atas saudara. Waktu saya di mimbar. Kalau di bawah saya lebih rendah dari saudara. Amin, amin. Haleluya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia inginkan. Loh, Tuhan tuh cari hari ini. Loh, masih perlu tak Pak gereja Tuhan menemukan? Masih perlu, sebab di banyak, hampir 90% saudara. 90% saudara. Itu tembok agamawi sudah dibangun rapi. Saya bilang rapi saudara. Dan ini Tuhan tidak mau. Dijebol. Makanya Tuhan cari orang biasa. Nah, saya orang biasa. Haleluya. Amin. Orang biasa kan tidak ada yang dipertahankan saudara. Amin. Haleluya. Ya enak. Gitu loh. Tuhan cari orang yang siap dipakai untuk dialirkan kemana ia inginkan. Maka itu saya mengajak teman-teman yang memang sudah ditetapkan Tuhan bersama saya. Apalagi yang menggembalakan. Ayo mari kita sepandangan. Sevisi sama-sama. Ini bukan masalah, Pak gereja kan punya visi masing-masing. Iya saya percaya. Tapi Tuhan punya kepentingan nih. Ini gede loh saudara. Itu tadi yang kemarin saya bilang kok bukan Pak Niko. Kan enak kalau Pak Niko ngomongnya. Sedang siapa Fabianus Purnama.
Janti lagi, pasar, sebelah pasar lagi, ya toh, kecil lagi. Ya, siapa terkenal? Tidak. Tapi saudara, setiap orang akan percaya nanti satu kali. Tunggu 2033. Mereka akan mengakui bahwa roh Tuhan ada di tempat ini. Dan saatnya engkau akan pergi kepada bangsa-bangsa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya Bali harus bangkit. Bali itu bangkit kalau orang tuanya bangkit. Umur 50 tahun ke atas pakai pakaian Superman semua. Supergirl. Ini lakinya mana? Lihat banyak perempuan tuh. Hebat enggak? Makanya kita harus bikin kegerakan Lois sama kegerakan wanita hebat. Itu belum ada. Nah saya tunjukkan wanita hebat itu gimana. Beda. Itu yang roh. Ini, waduh saudara. Jadi kita itu batang air. Jadi Tuhan itu sekarang cari siapa ya. Sama seperti gini loh saudara. Waktu Saul itu kan hebat toh Bapak Ibu Saudara. Saul itu raja tinggi, besar, ganteng, diurapi loh. Hebat. Tapi ketika Saul mulai berbalik. Saul mulai tidak taat. Karena Saul lebih berambisi kepada yang daging. Saul mulai berambisi pada yang nyata, pada berkat ilahi, berkatnya Tuhan. Di situ Saul mulai jatuh. Lah Tuhan tuh cari seorang, aku mencari seorang yang berkenan di hatiku. Sampai hari ini Tuhan cari saudara. Dan saya berdoa, saya bersyukur Tuhan menemukan melalui kegerakan NCC Internasional. Dia menemukan orang yang berkenan kepadanya. Katakan amin, katakan amin. Makanya apa yang disampaikan Bu Tuti kemarin di satu statement dari seorang hamba Tuhan yang di Jakarta, kita tidak bisa naif bahwa saudara dalam sebuah pergerakan engkau akan ketemu manusia. Betul. Di NCCI saudara ketemu siapa? Ketemu Fabianus Purnama atau ketemu siapa yang tidak ada? Tidak mungkin, manusia. Siapakah manusia itu? Makanya Tuhan Yesus disebut anak manusia. Jadi manusia itu dipakai Tuhan. Kegerakan itu butuh seorang. Tuhan mencari seorang. Nah orang bilang, kenapa enggak Tuhan sendiri yang turun? Kamu itu manusia. Ini kan cara Tuhan memang begitu. Dia pakai manusia. Siapa yang berkenan di hatiku? Daud ditemukan saudara. Tuhan berkata kepada Samuel, katakan, aku sudah menolak Saul. Bapak ibu saudara, siapa yang mau berdiri bagi gereja Tuhan? Siapa sih kamu itu Pak Febi itu siapa? Bisa-bisanya ya. Kok ya mau menolong gereja? Ya kamu suka nggak suka terserah. Yang penting aku lakukan kehendak Bapakku dan kehendak Tuhanku Yesus Kristus. Dan kita dipakai untuk menolong karena Tuhan mau mengalirkan. Makanya di Yesaya 43 itu saudara setelah di ayat berapa tadi 18, 19. Ya 19-nya dulu. Udah oke, Sungai Padang Belatar 20-nya. Sekarang lihat. Ini yang terjadi. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat apa air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Siapa yang kasih minum? Apa Tuhan dari surga ngasih air gitu kayak pancuran begitu? Dibutuhkan seorang yang berkenan, yaitu satu kegerakan. Makanya berdoa bukan pemaksaan kehendak Tuhan. Bagaimana Bali akan bangkit.
Karena itu bangsa-bangsa Sodom Gomora di sana kuat sekali. Dijatuhkan, dihancurkan semua para hamba-hamba Allah. Karena kejatuhan hamba Tuhan itu di Sodom Gomora. Perhatikan nabi-nabi. Simpson begitu kuat. Kalahnya dengan siapa? Delila. Salomo membangun bait Allah. Hati-hati, orang yang berkecimpung dalam pembangunan bait Allah, dia rentan sekali dengan dosa Sodom Gomora. Yang namanya Salomo, dia dipakai Tuhan membangun bait Allah. Tapi dia punya istri 700 dan kundik 300 jatuh. Siapa yang mau bangkit tentang hal ini? Saudara tidak main-main bangun bait Allah. Saudara akan ketemu dengan pelacur besar. Dan hari ini LGBT keluar. Gereja LGBT sudah ada. Dan ada banyak orang dibaptis. Pengikutnya cepat bertumbuh. Lihat saudara, kalau saudara kita hanya bangkit dengan daging, kamu tidak bisa ngelawan. Harus dengan roh, spirit yang kuat, yang strong. Katakan amin. Kalau saudara tidak punya spirit strong, kamu tidak bisa ngelawan. Dan spirit yang kuat harus dibangun dengan kegiatan roh dan kegerakan roh yang kuat. Dan ini saudara memberi minum umat pilihanku. Jadi Tuhan tuh mencari sekarang. Dan dia menemukan melalui kegerakan 24 pintu gerbang surga ini. Tuhan sedang mengalirkan rohnya. Makanya saya tadi katakan bahwa bagaimana ya, orang itu bisa mengalami kerinduan dengan Tuhan. Di kamar pribadi sendiri gitu, oh Tuhan aku rindu. Bisa? Tidak bisa, tidak pernah ketemu di Alkitab orang tidak ada dalam pergerakan Tuhan, dia rindu Tuhan, tidak pernah ada. Semua nabi, khususnya Nabi Daud ada pemazmur, lihat bagaimana mazmurnya. Dia katakan, jiwaku haus, rindu. Kenapa? Karena Daud masuk dalam pekerjaan Tuhan, mempersiapkan bait Allah yang sesungguhnya yaitu gereja Tuhan. Dialah Daud, maka Yesus Kristus disebut anak Daud. Makanya kalau saudara tidak ngerti ini ya, kamu mau rindu-rindu sendiri, rindu apa? Kalau saudara terlibat dalam gereja, Anda ngalami kerinduan dengan Tuhan. Wah tapi saya sudah tua Pak, ompong lagi. Ini Buliki umur berapa? 72 ya, 72. Pendoa syafaat berdiri. Rohnya harus strong. PR kita besar loh saudara. Minta maaf ya. Minta maaf sekali. Pendeta belum tentu rohnya strong. Mau tahu roh strong, ajak nyembah. Ajak nyembah. Ajak dalam hadirat Tuhan. Lihat rohnya. Strong enggak? Saudara, tidak semua gereja ngerti saudara. Kita bukan menyalahkan saudara. Tapi kita menolong. Amin. Ini yang Bali rindu Kak. Bali dipakai menjadi kegerakan doa bangsa-bangsa. Bukan cuma perserikatan bangsa-bangsa, tapi pasukan doa bangsa-bangsa. Nanti kita akan panggil yang namanya Cindy Jacob, kita akan panggil yang namanya Susan Hetting, kita akan panggil yang namanya Dora Kansil. Semua pendoa dunia bergerak di Bali, karena Bali harus menang atas roh Sodom Gomora. Bakar, bakar, bakar. Mau saya lepaskan tongkat ke Bali? Tanggung jawab belum? Siap? Berani mati.
ibu yang matanya buta ini. Ada persekutuan di Malang, persekutuan di JKI, kita punya persekutuan hamba-hamba Tuhan tunanetra, itu difasilitasi memang. Di Bali harus dibangkitkan melalui ibu siapa? Ibu Ijen. Ibu harus bangkit. Meskipun matanya enggak kelihatan saudara, tapi rohnya melihat terus saudara. Amin. Saya tahu pakai kacamata, tapi rohnya itu nangkep terus. Sedangkan yang melihat turun. Tapi enggak di sini, enggak ada. Oh hebat kok, di sini luar biasa. Amin. Melotot terus. Ya, Bu Ijen ini walaupun enggak kelihatan. Saya lihat sejak hari pertama buka ini. Harus gitu. Itu yang dicari sama Tuhan. Amin. Makanya yang melihat ini jangan kalah. Haleluya. Matamu melihat, mata hati melihat, maka engkau akan dipakai oleh Tuhan menjadi penglihat akhir zaman. Dan engkau akan menduduki setiap tempat, setiap wilayah, menginjakkan panji Kristus tertancap, kubu doa terbangun. Haleluya. Hari ini Ibu Kristi bersama Ibu Iin terbang langsung ke Surabaya dan nanti langsung kemari dalam kondisi harusnya besok kontrol dokter karena gula darahnya naik, karena mungkin keturunan dan dia bawa insulin, tapi rohnya terbakar. Aku harus datang di kota Malang sebab aku melihat teman-teman Bali sudah di sana. Oma-oma, masa aku kalah umur 50 kurang, tapi aku harus berangkat. Lihat saudara, Tuhan pakai orang biasa, dengar. Amin. Bong bakar saudara. Dibukakan pintu melalui Bapak Ibu Saudara. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Yesaya 43 tadi ayat yang ke-20 memberi minum 21-nya luar biasa. Umat yang telah kubentuk bagiku, telah kubentuk. Saudara, satu kali Tuhan itu berkata di dalam surat Yesaya, ya, dia mencari seorang gembala yang sama dengan hatiku. Sebab gembala-gembala kamu peras susu domba. Kamu makan, kamu sembelih. Kamu tidak rawat dia, kamu tidak kasih makan, kamu tidak minum dia. Kamu biarkan yang tersesat. Maka aku akan mengembalakan sendiri domba-dombaku. Dan aku akan mencari seorang gembala yang mengerti hatiku untuk mengembalakan dombaku. Itu tetap terjadi hari ini saudara. Jujur saya ini sampai bingung loh saudara. Wah aku ini kebenaran lah ya. Sungguh loh saudara. Tapi saya harus membaca alur Tuhan bekerja di hidupku Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan harus pakai saya untuk membawa saudara bersama-sama dipakai Tuhan gitu loh. Makanya yang kumpul sama kita ini gak akan dipandang sama orang. Siapa Bu Tuti itu? Ya toh, siapa Bapak Ibu Saudara semua? Kita orang biasa. Siapa Pak Wonjong itu? Punya apotek. Paling orang kan tahu gitu. Siapa? Tapi kita harus percaya bahwa sampai hari ini Tuhan sedang mencari seorang yang layak dipercaya. Yang mau memberi minum umatku. Yang mau dipakai. Dan Tuhan mencari loh saudara sampai hari ini. Apalagi saya sudah melihat tembok Farisi ahli Taurat sudah tidak bisa dirobohkan rasanya saudara. Gereja secara organisasi, gereja apapun, Presbyterian, karismatik, Protestan, apapun, tembok sudah dibangun. Tuhan Yesus berkata, runtuhkan, aku bangun 3 hari. Sekarang tidak bisa saudara. Sebab Tuhan Yesus sudah matikan dan bangkit, sudah di surga. Siapa yang mau meruntuhkan tembok gereja? Jangan mimpi. Bisa. Tapi kita jebol setiap hati umat yang ada temboknya ini. Melalui kegerakan doa ini. Katakan amin. Supaya breakthrough terjadi.
Ya, tidak usah dibaca di surat Yeremia, Bapak Ibu Saudara ya. Surat Yeremia pelajari di sana, Tuhan sedang mencari. Sama, Daud dicari juga ketemu. Nah kembali, supaya umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Berdoa. Bali, Bandung ini juga kota sejarah loh saudara. Bandung itu peperangan besar loh di sana. Peperangan roh besar. Harus ada yang bangkit. Bapak Ibu Saudara harus bangkit. Surabaya itu kota pahlawan. Bagaimana cara bangkitnya? Ikuti aja roh. Bukan kita yang mengusahakan. Amin. Ikuti aja roh itu kemana? Ikuti dia gerak saudara. Bukan kita berambisi untuk melakukan sesuatu. Tidak. Saya tidak pernah berambisi. Saya tidak ngerti kok bisa ketemu Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara juga bingung. Kenapa kita ini kok bisa kayak ketarik begitu? Saya tahu itu ada roh. Apa sih hebatnya di tempat ini? Apa hebatnya saudara? Tapi kenapa yang dari luar kota mau datang? Bahkan dari luar negeri kepingin Brunei, pingin Pak saya. Sebab mereka melihat yang roh. Dan ini dibutuhkan hari ini saudara. Walaupun sudah dibangun berabad-abad roh agamawi. Bukan hanya pada organisasi gereja. Ya saudara, coba lihat pada kantong-kantong Kristen, desa Kristen, minta maaf saudara. Itu kokoh roh agamawinya. Minta maaf saudara. Kokoh banget saudara. Ya, saudara masuk sembarangan tidak bisa. Betul? Sangat kokoh dan itu mempengaruhi spirit umat Tuhan. Semua ditutup semua. Mata rohnya sudah dipakem dengan roh agamawi. Saudara, Tuhan tidak bergerak. Dia terkunci. Bisa ngerti sekarang? Bagaimana dia mau action? Maka hari ini dia cari gereja yang mau sama dengan hatinya. Dia cari gereja yang mau dialiri dengan air sungainya. Bagaimana? Jebolkan roh agamawi. Itu yang saya katakan roh agamawi itu apa saudara? Semua sudah ditata sama pendeta. Makanan roh itu tidak bisa ditata oleh pendeta. Itu langsung datang dari surga dan pendeta dipakai sebagai salurannya. Tapi harus dijebol batasnya, umat harus tahu mereka adalah hamba Allah, mereka rohaniawan, rohaniawati, mereka adalah imam, mereka adalah pendoa syafaat. Maka terjadi breakthrough di setiap gereja. Maka Bu Misiani, saya melihat gereja ibu, kalau engkau mendapatkan peneguhan, lakukan Bu. Jebol. Bawa Bu Widya, Bu Reni, saya tahu roh agamawi dari sinodenya kuat banget. Kelihatan sekali saudara, kalau sudah pakai selempang gini, wah itu teko saja masuk takut saudara. Betul enggak? Sungguh loh Bu. Dan kita terjebak di sana. Makanya Fabianus itu enggak tahu apa saya mau disalib nanti ya. Karena saya bikin gara-gara toh. Gara-gara anak muda putih ketek elek gitu. Loh kono ketek. Ini orang ngaco ini. Ya saya memang ngaco saudara. Tuhan Yesus itu kan bikin gara-gara. Selalu bikin gara-gara dia. Karena dia melakukan kehendak Bapa. Pasti dibenci. Gak apa-apa. Tapi bagi orang yang menangkap sesuatu ini satu hari mereka semua 23-3. Lihat saja 10 tahun ke depan. Lihat nanti mereka akan percaya bahwa Tuhan memakai kita untuk membantu setiap gereja Tuhan. Untuk mengalami yang namanya breakthrough. Bahkan 4 sungai aliran kehidupan keluar. Saudara saya sudah bilang dengan semua orang jemaat. Kita berdoa ulang tahun gereja yang ke-2000. Tepat 2033. Itu ulang tahun gereja ke-2000 loh saudara. Kita terus berdoa ya, sepakat Tuhan Yesus cepat datang. Doa terus saudara, Tuhan Yesus cepat datang. Sebab kemurtatan, kedurhakaan dan penyesatan gila ini semakin besar. Oke? Tapi nanti kalau 10 tahun ke depan umur Bapak Ibu semua ditambah 10 hitung 82,
72, saya 65. Tuhan Yesus masih belum datang. Jangan khawatir, saya masih 65. Saudara yang 65 ada nggak di sini? Ada. Yang 62 aja Bu Tuti masih kinyis-kinyis, apalagi Pak Fabianus, betul? Haleluya. Kalau Tuhan Yesus belum datang, kita akan siapkan diri. Saya sudah siapkan roh saya. Saudara, kita akan lari masuk 2045. Akan something terjadi lebih gede lagi. 2045 itu dunia, itu berita dunia. Coba Pak Febi ngomong apa Pak Febi. Saudara, waktu saya ngomong 2033 dikonfirmasi bagaimana konferensi di Amsterdam. Pak Niko sendiri nunjukkan Pentakosta ketiga. Saya melihat Pentakosta ketiga. Maksudnya apa? Inilah gelombang Pentakosta ketiga. Sesuatu yang Tuhan Yesus kerjakan sendiri melalui orang-orang yang mau dipakai menjadi batang airnya. Saudara, itu yang akan kita persiapkan. Kalau kita hari ini sudah punya proyeksi ke depan gitu, saya mau tanya, bisa nggak umat Tuhan kendor? Tidak akan bisa. Apalagi imam-imam yang bersama saya, Anda tidak pernah kendor. Karena Anda masih punya energi kepada 2045. Ketika Tuhan Yesus belum datang, kita tetap terus rawe rantas, malang putung, merdeka, merdeka, merdeka. Semangat toh. Saya nggak mungkin nyemangati saudara. Ibu-ibu jangan khawatir. Nanti 10 tahun ke depan pasti dapat rumah. Itu tidak akan membuat Anda semangat. Karena itu daging. Daging itu terbatas. Gereja tidak boleh menyemangati umat dengan daging. Mentok dia saudara. Tapi dia harus yang kekal, yang roh itu. Katakan amin. Katakan Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan amin, katakan amin. Allahku dahsyat, Elohim dahsyat, dahsyat. Buka Wahyu 22, saya tunjukkan sekarang Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan memberikan pengertian supaya Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang Tuhan rindukan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Lihat, ada sungai air kehidupan. Yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari mana? Tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ini yang kita butuhkan. Hari-hari ini yang kita butuhkan. Dan gereja dipakai untuk mengalirkan air sungai kehidupan. Tapi bagaimana Pak air sungai kehidupan keluar? Kalau dibatasi roh agamawi gak bisa keluar. Yang terjadi hanya konser musik. Apa bedanya anak muda lihat konsernya Korea dengan nyanyi puji-pujian di gereja? Apa bedanya? Mereka angkat tangan juga, nangis-nangis kok waktu mereka ngelihat konser Korea. Bahkan artisnya belum keluar udah teriak-teriak yang wanita-wanita, betul nggak? Pingsan-pingsan, ya saudara. Angkat tangan, nangis-nangis. Tapi apakah ada breakthrough dalam hidup mereka? Tidak. Itu yang terjadi saudara. Memang mereka memuji menyembah, tapi mereka tidak mengalami breakthrough. Karena mereka dipakem dengan yang daging. Itu kondisi hari ini saudara. Makanya kan saya bilang, ya yang enak yang di atas ini dong. Sebab airnya di sini, gak turun ke sana. Memang Tuhan menjamah dengan caranya. Saya pun lahir dari gereja yang roh agamawi. Tapi kok Pak Febi didatangi Tuhan Yesus? Ya Tuhan Yesus yang punya kepentingan kok. Waktu itu kalau tahu tempat itu Kristen saya tidak akan datang kok saudara. Tapi bersyukur tempat itu bukan gereja. Tempat itu ada di angkatan laut. Dan saya bersyukur saudara. Dan Tuhan mendatangi saya di sana. Dan Tuhan memilih seorang anak muda ini umur saya umur 30 itu. Dan Tuhan datang dan menyatakan dirinya kepada saya. Dan sejak itu saudara, mata hati saya terbuka. Saya tahu destiny Tuhan.
Saya belajar ketaatan. Bapak ibu saudara, sampai Tuhan membentuk seperti Musa harus keluar 40 tahun di padang gurun. Baru Tuhan menemui dia. Untuk supaya Musa dipakai membawa umatnya. Setiap saudara yang dipakai oleh Tuhan selalu dipakai untuk umatnya. Bukan untuk diri saudara. Engkau dan seisi rumahmu akan melayani aku untuk melayani umatku. Bukan untuk diri kita. Kalau saudara tidak pernah berpikir untuk umat, untuk bagaimana gereja itu boleh bertumbuh dan dipakai oleh Tuhan, maka saudara tidak akan bisa mengalami air sungai kehidupan itu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu sungai air kehidupan keluar dari tata siapa? Tata Allah Bapa, dan tata siapa? Putranya Yesus Kristus. Sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aliran air sungai ini mengalir keluar melalui siapa? Gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan dipimpin oleh seorang gembala, seorang manusia. Tuhan harus mencari, menemukan manusia yang benar-benar dialirkan air sungai kehidupan. Kalau orang itu sudah bebas dari roh agamawi dan orang itu telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan rela menjadi budak dan mati di kayu salib. Tidak gampang saudara. Tidak semua gereja, saya kasih tahu. Tidak semua manusia untuk mengalirkan air kehidupan itu. Tuhan Yesus tidak melihat jumlah. Orang yang mengejar jumlah itu daging. Tapi orang yang mengejar perkenanan itu roh. Ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi kita nanti akan melihat wajah Elohim dan wajah Yesus Kristus. Hari ini tidak ada seorang pun melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab, baca. Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, memang ini gambaran dari penglihatan Yohanes. Walaupun surat Wahyu dalam beberapa gereja tidak pernah dibaca karena ini dianggap cuman mimpi dan ramalan. Tidak, saudara. Saya tunjukkan rahasia ini. Kuncinya di ayat terakhir nih. Tuhan Allah itu yang menerangi mereka. Kehidupan orang Kristen sumbernya ada di Tuhan Allah. Bukan pada Tuhan dunia. Perhatikan. Kenapa Allah itu menciptakan dua pohon sekarang? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Sekarang saudara mengerti di mana pohon kehidupan sekarang? Di gereja. Di mana pohon pengetahuan baik dan jahat? Di dunia. Jelas dua pohon toh? Kenapa Allah membuat ini? Karena Allah tahu akan terjadi. Manusia yang dia ciptakan, yang dia beri free will, kehendak bebas, dia akan memilih pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itulah kerajaan dunia terjadi. Tapi Allah tidak kalah dengan rancangan setan. Dia masih punya pohon kehidupan yang akan memberi makan dan minum
umat pilihannya. Meskipun saudara di tengah-tengah dunia yang rusak, yang kotor ini, tapi engkau tetap survive, engkau tetap kuat. Karena engkau tidak mendapatkan sesuatu yang daging, tetapi engkau mendapatkan yang roh dari tata Allah dan tata anak domba. Dan itu realita sampai hari ini bagi orang yang beriman, percaya. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak dapat apa. Ya tapi Pak, saya kan tetap hidup. Jelas hidup. Orang Kristen yang tidak mengandalkan Tuhan Allah sebagai sumber kehidupan rohnya tetap hidup dan baik dan jadi orang Kristen duniawi dan agamawi. Tetap subur baik. Kenapa? Masih makan. Tapi mereka tidak ngerti bahwa sesungguhnya tubuh ini casingnya saja. Ngerti? Isinya Anda itu manusia surgawi. Maka itu kenapa Elohim, Bapa itu memberi pohon kehidupan. Dan orang Kristen harus makan dari pohon kehidupan ini. Ngerti saudara sekarang? Dan pohon kehidupan itu nyata saudara. Kenapa Yohanes Yohanes murid yang dikasih Tuhan. Ya, murid dikasih Tuhan, dia dibuang di pulau Patmos. Sampai meninggal saudara. Tapi kenapa dia survive? Pulau Patmos tidak ada apa-apa. Sama sekali, itu tempat pembuangan. Itu sama dengan saudara itu ditaruh di satu pulau terpencil, tidak ada orang sama sekali. Tapi kamu live. Saudara perhatikan, pohon kehidupan masih disediakan oleh Tuhan Yesus. Makanya saudara yang percaya Tuhan Yesus, kalau kamu cuman percaya dan tidak mau menerima apa yang dia berikan, maka kamu memang orang Kristen, tapi kamu kering hidup di dunia. Kamu tidak bisa subur. Saudara, semua yang tertulis ini hidup. Ini jangan saudara pikir pohon ditanam tepi aliran air. Itu cuman puisi. Itu cuman nyenengin telinga. Tidak, itu hidup. Tuhan Yesus hanya berkata, jika kamu apa? Percaya. Makanya ada orang Kristen yang mengalami apa yang tertulis di firman. Tapi ada orang Kristen yang sama sekali tidak ngalami. Masih hidup, baik. Tapi dia tidak tahu realita surga. Ke gereja tiap hari, ke gereja. Tapi lihat hidupnya. Dia tidak menjadikan Tuhan Allah menjadi terang dan cahaya hidupnya. Saudara jangan pikir bahwa pohon kehidupan itu sudah tidak ada. Tunggu saudara nanti mati ya, baru nanti Anda di sana makan. Tidak. Sampai hari ini Tuhan menyediakan umat pilihannya makan dan minum. Siapa yang menyediakan? Itu gerejanya. Musa saudara, saya beritahu. Musa kuat 40 hari, 40 malam. Betul? Tidak makan dan minum. Kenapa? Karena dia menerima air sungai kehidupan. Pohon kehidupan. Yohanes di pulau Patmos, kenapa dia bertahan? Karena mata rohnya terbuka. Dia melihat penglihatan itu. Dan dia menulis, dia hidup. Maka Bapak Ibu Saudara harus ngerti kenapa Tuhan tetap. Kenapa sih Tuhan memberikan dua pohon ini? Dan Tuhan ingin supaya Bapak Ibu Saudara dan saya mengalaminya. Mazmur 23 kembali. Kemarin saya sudah buka. Ini bukan cuman mazmur biasa. Ini bukan karena dia itu tiba-tiba terinspirasi sama dengan pencipta-pencipta lagu yang punya inspirasi. Hehe, saudara, ini bukan sekedar inspirasi, bukan sekedar ide, tapi
mengalami benar apa yang menjadi realitas surga di bumi terjadi seperti di surga bagi umat Tuhan. Dan Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena apa? Dia yang mencukupkan saudara. Makanya banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan. Apa katanya Tuhan mencukupkan, tak kekurangan apa? Bayar kontrak aja enggak bisa besok. Anak sekolah mau bayar uang sekolah aja enggak bisa. Gitu katanya Tuhan memelihara apanya? Hei, kamu manusia rohani atau manusia jasmani? Kalau kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat, ya silakan kerja. Gak usah ngomel-ngomel. Kok nyalakan Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara tahu hari ini Tuhan Yesus memberi makan kita apa? Yang rohani apa jasmani? Yang rohani. Pak, kecut doa terus. Ya toh? Kecut doa terus. Orang mesti kerja. Gak usah diajarin itu kalau kerja. Kenapa muncul pernyataan gitu? Karena mereka tidak pernah minum air sungai kehidupan. Bagi saudara yang sudah ngecap air sungai kehidupan, kamu ketagihan. Bahkan kamu tidak kawin pun rela. Kamu meninggalkan pekerjaan pun rela. Kamu meninggalkan keluargamu rela. Hanya untuk satu, yaitu kepuasanmu di dalam Tuhan. Makanya saudara, orang yang tidak ngerti bingung dengan kita. Mengerti? Tapi orang Kristen duniawi kumpul sama kita tidak akan kuat. Kecuali dia dijebol roh agamawinya, dia buka hati, matanya buka, maka dia akan menjadi orang yang ketagihan untuk berdoa, menyembah, ada di hadirat Tuhan. Katakan amin. Ini realita loh saudara. Maka saudara harus penulis Mazmur juga. Fabianus pemazmur, Mazmur Fabianus. Mazmur Fabianus. Bisa enggak kamu buat mazmur? Kalau kamu ngalami, saudara akan ngomong, Tuhan, aku rindu hadirat-Mu. Itu bukan karena tertulis di Alkitab kamu bikin lagu. Bukan, karena saudara memang ngalami. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kemarin sudah saya jelaskan tentang gembala. Ayat 3. Air tenang apa Pak? Bisakah saudara di tengah goncangan yang begitu besar, engkau seperti air yang tenang? Bisakah saudara seperti seekor burung yang membuat sarang di tengah gua tetapi di depannya air terjun Niagara. Yang begitu keras suaranya menakutkan jiwa. Tapi burung ini dengan tenangnya ada di dalam satu gua di belakang air terjun. Dan dia beri makan anak-anaknya. Itu lukisan dibuat oleh seseorang dan dikasih judul Peace. Itu menang lukisan itu saudara. Padahal air terjun yang begitu keras. Tapi dia tenang di baliknya. Itu hidup umat Tuhan. Kamu tidak akan goncang. Kok bisa Pak Feby tidak goncang? Karena aku punya sumber kehidupan. Aku punya pohon kehidupan. Aku makan buah kehidupan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Maka itu saudara, manusia ini kan rentan ya. Saya menyampaikan apa yang datang dari surga, keluar dari tempat ini. Kontaminasi banyak saudara. Bisa persoalan ini, persoalan itu, nanti ini, nanti itu. Ketemu orang gregetno, diselip, kemudian ini. Aduh, kotor. Apa yang saya lakukan? Masuk hadirat Tuhan. Ketika saya masuk 24 pintu gerbang surga, di situ pembersihan Tuhan terjadi. Saya minum, saya disegarkan kembali. Kemudian dia akan menuntun kita pada jalan yang benar karena namanya.
Nanti sore kan ketemu lagi dengan saya 4:30. Saudara harus realita, makanya saya pesan dengan teman-teman yang melayani di sini. Ada banyak terjadi di gereja saudara, orang pelayanan tapi hatinya kering. Karena dia melayani daging. Enak. Maka saya titip sama Edu, kamu harus kasih tahu timmu. Boleh kalian melayani sama-sama, tapi kalian dialiri air kehidupan. Ketika engkau selesai melayani, engkau keluar, wajahmu penuh kemuliaan Allah. Engkau segar, setiap hari engkau akan ketagihan. Seperti Daud membawa kecapinya, dia memuji Tuhan. Maka roh jahat keluar dari Saul. Ada kuasa urapan terjadi dalam setiap pelayanan kita. Ketika kita melayani bersumber pada tata Allah dan tata anak domba. Mengalir kuasa air kehidupan. Ngerti pelayanan sekarang. Ngerti pelayanan. Bukan sembarangan. You harus dialiri dulu. Kalau enggak, ada banyak orang di gereja pelayanan. Dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia masih menutup diri. Dan saudara, saya senang yang terakhir ya. Daud itu ngalami loh. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Loh, kok kuat ya? Berjalan dalam lembah kekelaman. Rasul Paulus katakan tiap hari kami ini seperti domba yang disembelih, akan disembelih. Tapi kenapa dia strong, dia kuat? Karena Rasul Paulus melekat kepada pohon kehidupan. Dia percaya meskipun dia masih hidup di dunia. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia masuk hadirat Tuhan. Makanya kenapa kita perlu ada di hadirat Tuhan. Memuji, menyembah. Saudara bangun hubungan. Dan Anda ada di dalam satu kegerakan. Dikembalakan dalam sebuah gereja. Maka terjadi sungai air kehidupan. Akan mengalir penuh dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang tidak digembalakan. Dia kering. Tidak punya sungai kehidupan. Dia tidak bisa mengambil sungai kehidupan secara pribadi. Tidak mungkin. Karena itu bukan prinsip Tuhan. Saudara, karena Daud mazmurnya, dia melekat kepada Tuhan. Dia bukan mendapat sesuatu yang daging loh saudara. Dia dapat yang ilahi. Maka dia jadi raja. Gak bisa saudara. Dia jadi raja, dia dapat yang daging. Karena dia sekolah untuk cara menjadi raja. Tidak pernah diangkat sama Tuhan. Tapi Daud harus mengalami Tuhan sendiri. Ketika dia melawan Goliat. Daud berkata apa? Ketika aku melihat dombaku diterkam binatang buas. Aku melawan. Merobek. Membunuhnya. Jika Allah yang melepaskan aku. Lihat saudara, dia ngalami Tuhan. Maka Allah yang sama hari ini akan menyerahkan orang kafir itu. Supaya semua umat mengenal Allah Israel. Beda saudara. Kamu ke Malang ngapain? Ngelencer. Loh, jangan. Kamu ke Malang supaya keluargamu tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau cuma ngelencer saudara, kamu gak akan menang dengan Goliat. Datang ke Malang dan pulang, sami rawon. Sami mawon, podo wae. Ngerti? Sama saja. Dan ayat selanjutnya,
Engkau menyediakan hidangan bagiku. Hidangan opo Pak? Kecut Pak, mulut Pak. Boyo ada capce gitu loh Pak. 4 hari digeletakno mbek Pak Febi. Gelondang. Apa hidangan apa? Kalau kamu mencari yang materi, kamu kelaparan. Kalau kamu mencari yang rohani, kamu dipuaskan. Meskipun rotimu sedikit, meskipun airmu sedikit, tetapi penjagamu menyertai saudara, menuntun memenuhi saudara, engkau dipuaskan. Tepuk tangan. Ini benar loh. Nah saya 25 tahun nih saudara. Loh 25 tahun itu bukan waktu yang singkat loh Bapak Ibu Saudara. Saya tidak perlu pepaksa-paksaan diri untuk ikut Tuhan, tidak. Tapi saya makan hidangan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Kalau saya nggak makan hidangan, kamu nggak dapat apa-apa dariku. Orang pernah makan kok. Ngerti? Tuhan Yesus berkata, perkataanku adalah hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, maka dia akan hidup selama-lamanya. Kenapa? Yang buat hidup saudara apa? Makanan. Orang tidak makan itu mati. Betul? Betul? Makanan roh kita itu yang membuat kita survive. Orang bisa sehari sekali makan. Bisa terbukti sehari sekali. Atau 3 hari sekali makan masih hidup. Butuh makan saudara. Bisa ngerti sekarang. Kalau saudara datang dengan roh, kamu pulang dengan kepuasan. Kamu pulang dengan kenikmatan. Kecukupan total. Orang kalau sudah mengalami kecukupan Tuhan ya saudara. Persoalan belum selesai. Itu seperti sudah selesai. Aneh enggak? Aneh enggak? Jadi kamu dulu yang selesai, baru persoalanmu selesai. Bukan persoalanmu selesai dulu, bukan. Kamu harus selesai dulu. Tepuk tangan. Itu yang tadi jangan dirubah. Mazmur tadi yang paling akhir. Kalau kamu rubah aku enggak selesai-selesai. Gak mulai-mulai gitu. No, yang sebelumnya tadi. 5. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan musuh kamu punya hidangan. Musuh saudara apa? Dunia ini. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tadi saya sudah tunjukkan 1 Yohanes 2, enggak usah dibuka ya. Besok saya jelaskan atau nanti malam. Karena itu penting saudara, 1 Yohanes 2, 20 dan 27 kamu akan mengerti bahwa hidupmu dari yang roh itu. Itu yang perlu dibangun kalau mau kota saudara dipakai oleh Tuhan. Keluargamu dipakai oleh Tuhan. Kejar yang roh. Makanya kerinduan dengan Tuhan tidak bisa dibangun tanpa kegiatan agamawi kalau Tuhan Yesus katakan. Tanpa kegiatan roh seperti ini Anda nggak bisa. Dan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kok kroso ya Daud? Minyak opo sih? Ngerti Bapak Ibu? Apakah saudara masih percaya pengurapan terjadi? Apakah saudara masih percaya ada minyak turun di kepalamu dari surga? Kalau saudara tidak percaya ini, ya sudah mandek. Kamu cuma lahir baru, jadi orang Kristen titik. Rugi enggak? Itu sama dengan gini loh saudara. Saudara naik kapal pesiar mewah. Makannya makan terbaik di dunia. Chefnya chef raja-raja. Saudara masuk sana dibayari gratis. Tapi kamu bawa rantang sendiri. Ya bawa makan sendiri dibuka. Bawa telur asin dari Purwodadi. Cakalang dari Manado. Oke, ya makan. Kemudian jalan itu yang namanya
pelayannya. Loh, ibu, kenapa ibu bawa rantang sendiri? Loh, lah itu mahal-mahal loh Pak. Lah uang saya kan tidak cukup. Ibu bagaimana toh? Ibu ini dapat tiket include semua, nikmati. Jadi ada orang Kristen seperti rantangan tadi. Jadi Kristen rantangan. Ya, jadi bawa ke Pulau Bali, bawa ke Bandung, bawa ke kota mana Surabaya, katakan ya Gresik dan juga mana lagi? Purwodadi, terus mana lagi? Jakarta. Katakan kepada teman-temanmu, you Kristen rantangan atau Kristen kapal pesiar yang mewah. Siapa yang di sini rantangan angkatan? Mau? Tapi kenyataannya Anda tidak ngaku apa-apa. Kamu cuma bawa rantang gitu loh. Padahal Tuhan Yesus menyediakan jauh lebih rantangmu. Asal engkau percaya dan engkau akan meminta, semuanya akan diberikan kepadamu. Mintalah, 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 mintalah. Aku memberi pialaku penuh, melimpah, urapan, urapan, urapan. Itu nyata saudara. Engkau panjang umur, engkau awet muda, engkau strong, engkau kuat. Sampai destiny Tuhan penuh atasmu. 6. Kebajikan. Wow, haleluya. Kebajikan, kemurahan, belaka. Kenapa belaka? Itu yang di belakang. Itu yang dunia itu tetap dikasih. Kebajikan, kemurahan, belaka. Belaka itu apa? Yang tidak kekal. Makanya orang yang menjadikan Tuhan sumber kehidupannya, maka yang di belakang akan mengikuti dia. Kebajikan, kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan itu kebaikan akan turun kepadamu. Kemurahan yang dari Tuhan turun, turun, turun. Dan di closing sama Daud apa? Aku akan diam. Di mana? Rumah Tuhan, sebab di rumah Tuhan ada lemak Tuhan, di rumah Tuhan ada berkat Tuhan, ada makanan rohani, di rumah Tuhan ada kehidupan kekal yang membuat aku bertahan sampai kesudahannya. God bless you all. Yes.